Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fadilah dengan NIM 2005-8031, Prodi Pendidikan Sosiologi Antropologi. Tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas proyek based learning pada mata kuliah kearifan lokal yang diampu oleh Bapak Emizal Amri, MPD MSI, dan Ibu Dia Amelia Esos MSI. Indonesia memiliki 34 provinsi, di mana terbentang dari Sabang sampai Merauke yang memiliki kebudayaan yang beragam, sehingga mereka juga memiliki kearifan lokal sesuai dengan kondisi geografis di lingkungannya. Kearifan lokal merupakan suatu pandangan hidup masyarakat yang mewujudkan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari tatanan nilai sosial, ekonomi, arsitektur, kesehatan, tata lingkungan, dan sebagainya. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu kearifan lokal yang terdapat di Maninjau, tepatnya di Sumatera Barat, Kabupaten Agam, Kecamatan Tanjung Raya, Kenegarian Tanjung Sandi, tepatnya di desa saya, yaitu Jorong Sungai Tampang. Kearifan lokal yang akan saya jelaskan mengenai Rasau, merupakan salah satu kearifan lokal di bidang lingkungan. Danau Maninjau merupakan danau vulkanik, yaitu danau yang cekukannya terbentuk karena letusan Gunung Merapi. Danau ini terletak di Provinsi Sumatera Barat pada ketinggian 461,50 meter dari permukaan laut. Luas permukaan Danau Maninjau lebih kurang 99,5 km persegi dengan kedalaman maksimum 495 meter. Danau Maninjau terdiri dari 9 kenegarian yang terdiri dari Nagari Sungai Batang, Nagari Maninjau, Nagari Bayua, Nagari Duokoto, Nagari Koto Gadang, Nagari Koto Kacia, Nagari Koto Malintang, Nagari Paninjauan, dan Nagari Tanjung Sani. Akhir-akhir ini, kualitas perairan Danau Maninjau semakin menurun akibat masuknya bahan pencemaran, baik organik maupun anorganik, yang berasal dari berbagai sumber pencemaran, salah satunya berasal dari kegiatan jaring apung, di mana di dalam kegiatan sisa pakan ikan ini mengakibatkan tingginya kandungan bahan-bahan organik, sehingga menimbulkan blooming fitoplankton yang akan merusak ekosistem yang ada di dalam Danau Maninjau. Menurut data penelitian, protein limbah yang masuk ke Danau Maninjau yang berasal dari sisa pakan ikan sebanyak 929,88 ton per tahun, nitrogen limbah sebanyak 148,60 ton per tahun, dan urea sebanyak 318,0 ton per tahun. Dilakukan masyarakat setempat menggunakan kearifan lokal, yaitu Rasau. Ini merupakan suatu kegiatan untuk mengambil hasil Danau Maninjau, juga ikut
serta menjaga kelestarian danau meninjau. Kegiatan di mana tempat penangkaran ikan yang sengaja dibuat berbentuk persegi panjang yang dikelilingi diberi tonggak dengan jarak sekitar 1 meter. Rasau ini berukuran sekitar 8 kali 4 meter yang biasanya berlokasi di daerah yang landai di pinggiran danau. Lokasi yang dibuat rasau biasanya di tempat yang teduh, tidak banyak aktivitas penduduk, serta sunyi, diisi dengan ranting-ranting kayu dan ditutupi oleh daun kelapa dan juga dilengkapi dengan akar-akar beringin atau jawi-jawi, memungkinkan ikan-ikan kecil bisa bermain bebas dan berkembang biak. Dalam jangka 3 bulan, ternyata waktu yang cukup untuk siklus untuk memanggil ikan. Ikan masuk dan bermain dalam rasau. Setelah ikan ini bermain di dalam rasau, dan ikan tersebut telah banyak dan besar-besar, bahkan berkembang biak, maka dibuatlah balai yang terbuat dari saria atau sebangsa bambu yang diraut dan dijalain seperti membuat tirai, dengan kerapatan yang tidak terlalu rapat sehingga memungkinkan ikan kecil tidak terperangkap. Untuk mengelilingi rasau tersebut, selanjutnya digunakanlah tamban. Tamban merupakan seperti lukah yang digunakan sebagai alat penangkap ikannya yang digunakan untuk menangkap ikan dalam rasau yang sudah ditambankan. Pada rasau memiliki nilai filosofi yang dapat diambil adalah pemanfaatan sumber daya perairan danau meninjau yang tetap menjaga kelestariannya, memfasilitasi agar ekosistem air tetap terjaga. Karena rasau merupakan ekosistem buatan, sedangkan pada balai dan tamban karena terbuat dari bambu, maka mereka terlebih dahulu harus menjaga ketersediaan bambu dan kesariaannya. Pada tamban diajarkan bahwa dalam pemanfaatan harus sesuai dengan kebutuhan dan menjaga kelanjutannya. Di jorok Sungai Tangka sudah sangat jarang ditemui karena menurut masyarakat setempat, rasau dapat rusak ketika ada angin daret atau gelombang kecil yang disertai angin. Ini akan mengakibatkan rasau yang dibuat masyarakat hancur karena terkena gelombang tersebut. Ada juga masyarakat yang menyatakan bahwa ketika air danau surut, maka rasau tidak dapat digunakan dengan semestinya karena air yang di dalam rasau juga akan menyurut.
serokan ikan seperti biasanya. Kearifan lokal, baik bale maupun tamban, mulai jarang ditemui di lingkungan masyarakat Sungai Sampang karena ini sudah sangat jarang digunakan. Masyarakat lebih menggunakan yang lebih simpel, yang mudah didapatkan. Salah satu rasau yang saya temui di lapangan ialah milik kelompok nelayan sawah ladang Sayur. Di lapangan saya melihat bahwa rasau milik kelompok tersebut belum bisa digunakan karena rasau tersebut belum selesai dikerjakan. Salah seorang anggota dari kelompok tersebut menyatakan bahwa rasau ini akan selesai ketika dilakukan gotong royong sebanyak 3 kali. Beliau juga menyatakan bahwa dalam pembuatan rasau tidak menggunakan tamban dan bale karena adanya jaring ikan kecil dan serokan tangko ikan lebih mudah didapatkan. Beliau juga menambahkan bahwa jika air surut, maka rasau yang telah dibuat tidak dapat digunakan karena